Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Ibu ingatkan untuk absen di e-learning. Pada pertemuan kedua kali ini, kita belajar mengenai hudud dan hikmahnya part 2, yaitu dengan tema minuman keras, mencuri, merampok, menyamun, dan merompak. Standar kompetensi menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya. Yang pertama, kita membahas tentang minuman keras. Sebelum membahas tentang minuman keras, dalam bab ini kita terlebih dahulu akan membahas tentang status khamr. Pengertian khamr secara definisi bahasa, khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik minuman atau makanan yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu-sabu, dan sejenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Umar, ia berkata, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Untuk hadisnya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, untuk had meminum khamr, meminum minuman keras, jumhur ulama, mayoritas ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras yaitu 80 kali. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Zahiriyah bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali cambuk, tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Nah, tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim. Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamr bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Untuk hikmah diharamkannya minuman keras atau khamr, itu yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamr. Nah, peminum khamr yang apabila sudah sampai level pecandu, itu tidak akan mampu menghindar dari tindak kejahatan atau kemaksiatan. Karena apa? Karena khamr merupakan induk segala macam bentuk kejahatan. Maka ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan,
secara otomatis berbagai tindak kejahatan akan sirna atau paling minimal menurun drastis. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamar. Seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit bahaya lainnya. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan pemusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Sebagaimana makhluk adanya, khamar selain mengakibatkan berbagai macam penyakit, juga menjadikan mental pecandu tidak stabil. Nah, pecandu khamar akan mudah tersinggung dan salah paham, hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan. Dan yang terakhir, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah. Selanjutnya kita masuk ke tema mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara', mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Pengertian lain dari mencuri yaitu mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Nah, berpijak dari pengertian yang tadi, dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang dilakukan pelaku diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat. Nah, syaratnya yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenai hukum had, walaupun ia mengambil barang anaknya melebihi nisab pencurian. Yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Nah, praktik pencurian ini jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka pelakunya tidak dikenai had. Namun demikian, hakim berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian praktik pencurian. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari penuduh. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima. Dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan tindak pencurian. Had mencuri. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ayat di atas, ayat ini menjelaskan had pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencurian.
Jika ia mencuri kali pertama, potonglah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri kali kedua, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri kali ketiga, potonglah tangan yang lainnya. Jika ia mencuri kali keempat, potonglah kaki yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Al-Sunan wa Asar. Nah, urutan had mencuri. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagai berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan yang pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua. Yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. Jadi sistemnya silang ya. Dan yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Nah, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertawa. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal untuk hukuman had mencuri. Yang pertama, hukuman potongan tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian yang kedua, yakni potongan tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian yang kedua. Sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya, hukumannya ialah ta'zir. Nisab atau kadar barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Nah, 1 dinar emas diperkirakan seharga 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Pencuri yang dimaafkan. Nah, ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga si pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan, karena had pencuri merupakan hak hamba. Nah, jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri sudah memaafkan si pencuri. Hikmah had bagi pencuri. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain, karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu. Terus yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Dan yang keempat, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Kita masuk ke merampok, menyamun, dan merompak. Pengertiannya, merampok, menyamun, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Nih, kita bahas dulu perbedaannya merampok, menyamun, dan merompak. Merampok itu tindak kekerasan, dia menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata
dan terkadang disertai dengan ancaman, bahkan pembunuhan yang dilakukan di keramaian di darat. Sedangkan menyamun itu di tempat sepi. Dan merompak itu dilakukan di tengah laut. Biasanya di kapal-kapal itu, sehingga tidak ada yang bisa menolong, gitu ya. Menyamun juga. Nah, hukum merampok, menyamun, dan merompak dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33, walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan di akhirat mereka para penyamun mendapat azab yang besar. Had merampok, menyamun, dan merompak. Sesungguhnya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Untuk had merampok, merompak, dan menyamun. Yang pertama, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kalau ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkap terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Yang kedua, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang ketiga, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Dan yang keempat, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Nah, hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had bukan qisas, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Perampok, penyamun, dan perompak yang taubat. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 34, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Taubatnya seseorang yang merampok, menyamun, dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadarannya sendiri, maka gugurlah hadnya. Hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak. Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditaruh di grup WhatsApp atau bisa PC Ibu. Untuk tugasnya, silahkan belajar bab hudud dan hikmahnya dari awal sampai akhir, karena insya Allah minggu depan adalah jadwalnya ulangan harian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jumpa lagi minggu depan. Dipersiapkan ulangan hariannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.